Kita cermati pergerakan IHSG dalam 7 hari terakhir berada di zona pelemahan. Meskipun penutupan sesi satu tadi IHSG berhasil rebound gitu ya di zona penguatan, tapi tidak mampu mengangkat level IHSG yang saat ini masih berada di 6.900. Maksud kami di 6.900, bahkan rupiah kalau kita perhatikan juga sempat menyentuh terlemah sejak Juli 2024 atau secara intraday 16.300. Seperti apa analisa Anda? Baik, sebenarnya kalau kita melihat ya berbagai sentimen yang ada pada pekan ini memang cenderung kurang baik begitu bagi market ya. Seperti kita mencermati bahwa pekan ini ada keputusan suku bunga Bank Indonesia masih mempertahankan, yang artinya dalam setahun ini Bank Indonesia hanya sekali saja menurunkan suku bunga. Kemudian The Fed yang mana menurunkan suku bunga memang itu bagus bagi market, tetapi karena pidato Jerome Powell yang menyebutkan bahwa dot plot di tahun depan hanya akan memangkas 2 kali, yang mana ini setengah kali daripada harapan pelaku pasar ya. Tadinya kita berharap 100 basis point, sekarang hanya 50 basis point saja. Jadi ini menjadikan efek negatif kepada market, karena kalau suku bunga di level yang tinggi, maka biasanya ongkos pinjaman juga akan relatif membebani daripada perusahaan ya, sehingga untuk ekspansi ke depan ini bisa terhambat. Nah, inilah yang membuat pelaku pasar itu merespon dengan cukup negatif beberapa hari ini. Dan kalau kita melihat juga bahwa ini kan menjelang akhir tahun ya, rasanya window dressing juga belum terlalu kelihatan, dan malah ada pelaku pasar yang kemungkinan sudah mulai taking profit atau sudah mulai keluar dulu untuk mereka persiapan liburan begitu. Jadi di sini memang cukup ketat ya di Desember ini pergerakan marketnya, dan masih cenderung akan volatile, karena kalau kita melihat dari US ini yield US Treasury itu masih relatif tinggi, bahkan sudah tidak ada gap ya dengan US interest rate. Kemudian kalau kita mencermati indeks dolarnya juga masih relatif kuat di atas 108, dan saya lihat ini masih akan membebani rupiah kita begitu. Oke, tapi secara historis terkait dengan window dressing, biasanya di awal Desember atau menjelang akhir tahun ini apakah IHSG mengalami penguatan atau justru memang cukup volatile pergerakannya? Kita kalau berbicara historis, memang di Desember itu IHSG-nya menghijau ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat bahwa akhir November lalu itu kan IHSG sempat terkoreksi gitu ya. Kemudian dia rebound menyentuh resisten 7.500, tetapi sekarang ini dia malah sudah jebol support, karena saya antisipasi itu waktu sebelum melewati level 7.046 itu adalah support terkuat begitu. Karena itu sempat diuji di sekitar 5 Juli begitu ya, atau 5 Agustus kurang lebih begitu. Dan ternyata IHSG saat ini malah belum bisa menyentuh level 7.000-an lagi. Jadi kita antisipasi sekarang 7.046 atau 7.100-an menjadi resisten terdekat. Jika itu bisa tertembus lagi, maka pergerakannya akan terkonsolidasi. Tetapi kalau misalnya tidak bisa menembus itu, saya rasa masih ada chance untuk terkoreksi kembali sampai dengan 6.800 begitu. Oke, artinya support IHSG bahkan bisa sampai 6.800 ya Iya. sejauh ini. Nah, sebetulnya kan kalau kita cermati juga, sentimen utama yang memberatkan laju IHSG untuk bisa rebound adalah terkait tadi ekspektasi pemangkasan suku bunga, dan berdasarkan dot plot hanya 2 kali. Bagaimana sebetulnya proyeksi sebelumnya terkait dengan pemangkasan suku bunga? Apakah artinya ruang pemangkasan suku bunga Bank Indonesia ini juga akan mengikuti The Fed yang juga akan terbatas 2 kali di tahun depan? Saya rasa most likely akan mengikuti ya, karena kita itu kan menjaga gap supaya suku bunga kita itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga The Fed begitu. Karena kita kan emerging market ya, suku bunga yang lebih tinggi pasti dinilai oleh asing itu akan lebih menarik begitu. Tetapi di sini kalau yield US Treasury dari Amerika itu terus naik, nah di sini posisi asing itu menjadi mungkin lebih menarik untuk masuk ke Amerika dulu begitu. Apalagi kalau kita mencermati juga indeks dolar masih relatif kuat ya, sementara rupiah kita melemah. Jadi di situ aset US dollar juga termasuk menjadi safe haven yang menjadi pilihan juga. Jadi saya rasa mungkin akhir-akhir ini kita belum terlalu banyak mendapatkan sentimen positif untuk market ya. Jadi ya masih sabar dulu. Tetapi bagaimana sikap pelaku pasar mencermati ini? Pertama, jangan panik ya, karena pergerakan yang volatile ini tentu hanya akan sementara saja. Pergerakan itu di market selalu ada siklusnya ya, ada turun, ada naik juga. Dan sebenarnya kalau kita mencermati banyak saham-saham yang turun dan valuasinya menjadi terdiskon. Jadi itu menjadi kesempatan kita untuk mulai
mencari saham yang berpeluang untuk investasi jangka panjang. Oke, berbicara soal saham-saham terdiskon, ini juga berkaitan dengan saham-saham perbankan big caps yang biasanya menjadi booster bagi penguatan IHSG, tapi nyatanya dalam sepekan terakhir pergerakannya terus berada di zona pelemahan. Bagaimana Anda melihat terkait dengan potensi ataupun prospek saham-saham perbankan big caps? Apakah memang saat ini harganya bisa dikatakan cukup murah atau masih bisa ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahan? Saya rasa untuk perbankan big caps harganya sudah mulai cukup menarik ya kalau untuk dicicil beli. Karena kan kita memang tidak tahu ya bottom market itu kan sampai mana, tetapi setidaknya kita sudah memiliki barang begitu. Daripada kita melewatkan kesempatan ini, kapan lagi IHSG turun cukup dalam, dan ini dipengaruhi oleh saham-saham big caps yang mana kalau kita mencermati secara internal, kinerjanya itu sebenarnya mereka masih cukup resilient begitu ya. Jadi kalau sekarang ada badai terkait rupiah yang melemah, kemudian juga memang prospek suku bunga itu tidak akan turun seagresif yang kita perkirakan, tetapi jika internal mereka masih kuat ya, modalnya masih cukup kuat, kemudian juga likuiditasnya untuk menyalurkan kredit ke depan itu masih ekspansif, saya rasa itu masih cukup resilient ya untuk kita masuk kembali ke saham-saham perbankan big caps. Hanya saja kita wise dalam menaruh porsinya begitu, karena saya rasa juga ada sedikit switching ke saham-saham IPO juga, karena beberapa saham IPO dinilai cukup menarik ya, karena kalau kita cermati tahun ini kan bisa dibilang the year of Konglo ya, karena yang naik itu saham-saham banyak yang terkait dengan afiliasi konglomerat begitu. Jadi di tahun depan rasanya juga masih bisa berlanjut.